Check this out. Zhang Yi dan kawan-kawan melihat ke dalam tas yang terdapat Xiu Ji yang sedang meminta ampun kepada Zhang Yi. Dia hanya jiwa tak berdosa yang terluka karena kesalahan. Kau harus melepaskanku dan pergi menjemput Ye Heoran. Zhang Yi menjawab dengan muka yang marah, jika kau sudah ada di sini, kau tak boleh pergi. Ini berguna untuk menjagamu, dan untuk meminta informasi tentang Ye Haoran. Zhang Yi yang marah menyentuh kepalanya. Jaga dirimu. Xiu Ji menjawab, pelan-pelan. Kau menyakitiku. Namun, Xiao Kui yang ada di sampingnya berkata, Tuan Zhang Yi, ini karena wanita ini cantik sehingga kau membawanya, bukan? Zhang Yi menjawab, tidak. Apa aku begitu terangsang? Aku melihat keluar untuk kebaikan yang lebih besar. Xiao Kui melanjutkan perkataannya, aku pernah mendengar bahwa beberapa pria memiliki FETISH yang sangat spesifik untuk semua lawan jenis, bahkan hantu. Zhang Yi menjawab, jangan konyol, ayo pergi lebih awal agar tetap aman. Kita pasti sudah mengganggu banyak orang dengan semua keributan hari ini. Xiao Kui yang cemberut berkata, mari kita ucapkan selamat tinggal hari ini, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Ulurkan jarimu, aku akan membantumu memperkuat kenangan. Zhang Yi menjawab sambil buat kesan yang kuat. Xiao Kui membuang muka setelah mendengar perkataan Zhang Yi, namun Loyan dan Chenyu mendekati Zhang Yi, mereka berdua menginginkan seperti Xiao Kui yang menggigit jari Zhang Yi. Bai yang ada di belakang Zhang Yi berkata, tenggorokanku tidak cocok dengan kalian karena aku tidak cukup mesum. Setelah itu, Xiao Kui pergi dan memberi pesan ke Zhang Yi, Tuan Zhang, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Aku harap kamu tidak melupakanku. Loyan dan Chenyu terpental karena Zhang Yi memberikan salam perpisahan, bagaimana aku bisa melupakanmu? Sampai jumpa lagi, Chen Xiao Kui. Keesokan harinya, di alun-alun Gunung Dojoang, terdapat sekumpulan murid yang menyambut Zhang Yi dan kawan-kawan. Terdapat cheerleader yang memberikan selamat, namun Zhang Yi yang terpesona ke murid perempuan, Loyan, yang memakan manisannya, berkata, bukan karena kamu yang biasanya memberi arahan kepada mereka, apa yang harus dilakukan dengan tim pemandu sorak. Dan dia juga mendorong semua orang untuk mengenakan rok pendek. Di sisi lain, Chenyu memberikan perhiasan yang diambil sebelumnya kepada seniornya, Bai, yang ada di sampingnya, berkata, ini jelas membeli hati orang. Di sisi Zhang Yi, terdapat portal yang berbentuk naga dan terdapat dua orang, salah satunya berkata, di mana Zhang Yi dari Sekte Dao? Kembalikan nyawa anakku. Yang ada di dalam portal adalah wakil kepala suku naga, Longba Xian. Zhang Yi, meskipun kamu mengambil harta karun dari WLAYAH terlarang Raja Barbar, kenapa kau juga membunuh anakku? Ye Haoran yang ada di samping berkata, Zhang Yi, tak terduga aku kembali lagi. Zhang Yi pun menjawab, Ye Haoran, nyawamu seperti kecoa yang cukup keras. Ye Haoran berbicara, bukti kuat menunjukkan bahwa kau yang membunuhnya. Berkat mempertaruhkan hidup saya demi membawa Patriark Long Tianyi kembali. Xian menimpali sambil mengeluarkan auranya, Zhang Yi, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Xian melesatkan serangan dan diiringi Zhang Yi serta Loyan dan Chenyu, namun sebelum itu terjadi Yue Yao tiba-tiba datang dan berkata, jangan sakiti murid-muridku. Dan ia melepaskan serangan ke arah Xian, naga reptil. Beraninya kau bertindak sembrono di DAOZONG kami. Xian menghindari serangan Yoyuo dan berkata, pedang yang sangat cepat. Dan ia menunjuk ke arah Zhang Yi dan berkata, oh, Dewi tanpa kasih. Muridmu membunuh anakku, apa kau akan menyembunyikannya? Ye Haoran memprovokasi Xian, HMPH. Akan menyenangkan jika klan naga dan klan Dao memiliki perseteruan darah. Namun Zhang Yi mencegah Yue Yao agar tidak terprovokasi, Master, jangan panik, aku akan jelaskan. Orang yang tak bersalah tak perlu takut fitnah. Zhang Yi pun mengeluarkan benda dan berkata, ini adalah batu penahan bayangan.
Aku menggunakannya untuk merekam situasi. Batu biasa yang diubah menggunakan sihir. Benda ini bisa membuktikan ketidakbersalahanku. Itu sepenuhnya karena Ye Haoran menggunakan tubuh Long Tianyi sebagai perisai daging yang membunuhnya. Ye Haoran mendekati Zhang Yi, ia mengatakan, omong kosong. Saat pertempuran berantakan seperti itu, bagaimana mungkin kamu bisa mengingatnya? Zhang Yi tidak kehabisan akal, ia mengeluarkan tasnya. Saat berhadapan dengan penjahat sepertimu, kau harus lebih waspada. Dan jangan lupa, dalam tas ini, mungkin ada beberapa kebenaran yang bisa diungkapkan. Sui Ji yang ada di dalam tas berbicara, aku sebenarnya ingin bertanya, Ye Haoran, apa kau pernah peduli padaku? Bahkan sedikit saja, kenapa kau datang kali ini? Apa untuk menyelamatkanku, atau hanya untuk membalas dendam pada Zhang Yi? Ye Haoran dan Zhang Yi kaget mendengarnya. Ye Haoran pun berpikir, Sui Ji masih sangat peduli dengan perasaanku padanya, ya. Dia tidak berubah sedikit pun dalam beberapa tahun terakhir. Kita pun diperlihatkan masa lalu dari Ye Haoran. Ye Haoran berbicara kepada Sui Ji, kau benar-benar menjengkelkan, kenapa kau mengikutiku setiap hari? Sui Ji menjawab, itu karena aku menyukaimu sebagai adikku. Dan bau darahmu begitu harum. Apa posisiku di hatimu? Kenapa kau tidak memanggilku kakak? Aku bisa membantumu menjadi lebih kuat. Ye Haoran melanjutkan perkataannya, aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya ingin menjadi kuat sendiri. Oh, tidak, bahu yang pernah terkilir saat memotong kayu mulai terasa sakit lagi. Sui Ji mengejek Ye Haoran, hahaha. Kau bahkan tidak bisa mengatasi cedera biasa. Biarkan, aku akan menyembuhkanmu. Berlatihlah bersamaku di masa depan dan kau pasti akan berubah dari seorang murid yang baru diperkenalkan yang memotong kayu menjadi seorang saudara senior sekte surgawi yang mengagumkan. Ye Haoran berterima kasih kepada Sui Ji yang ingin membantunya kembali ke masa sekarang. Ye Haoran murka, ia pun berkata, akan Sui Ji, karena kau ingin tahu. Kuberitahukan padamu, kali ini, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kau benar-benar saudari terbaik di hatiku. Ye Haoran mengambil tas milik Zhang Yi, lalu Sui Ji yang sedang di dalam tas berpikir, kakak. Ternyata aku hanya adik di hatinya. Aku memang lebih terasa seperti saudara perempuan dengan Ye Haoran, tetapi dengan Zhang Yi, ada perasaan yang spesial. Lalu di sisi Zhang Yi, ia marah karena Ye Haoran pergi begitu saja, pencuri anjing Ye Haoran. Beraninya kau mencuri wanitaku dan mencuri tas Qian Kunku. Namun Loyan menimpali, aku sangat kesal. Berani mencuri barang milik senior pertama. Setelah itu dari arah belakang Zhang Yi, Yueyu kesal, Zhang Yi tampaknya peduli dengan wanita di dalam tas. Dasar anak nakal, aku memberinya tas untuk perlindungannya sendiri, tetapi dia menggunakannya untuk membawa seorang wanita. Dia telah menarik kupu-kupu di semua tempat, bagaimana dia masih memiliki hati untuk berkultivasi. Xian yang masih marah berkata, perilaku Ye Haoran seperti itu. Sepertinya dia benar-benar pembunuh anakku. Jangan pernah biarkan serangga kecil itu lolos. Seketika, Tianyi bangun, mengagetkan Xian, dan dari jauh Zhang Yi berkata, astaga. Itu hanya sebuah sandiwara. Namun, Tianyi menjelaskan kepada ayahnya, aku terpaksa menggunakan seni memalsukan kematian untuk menyelamatkan hidupku, dan sekarang tubuhku sudah sangat pulih. Saat aku berurusan dengan Zhang Yi, Ye Haoran sengaja menipuku. Ayahnya pun mengajak untuk mengejar Ye Haoran, namun Zhang Yi mencegahnya, sudah terlambat untuk mengejarnya. Lebih baik kamu tetap di Sekte Dao dan menyelesaikan masalah ini denganku. Long Tianyi menyinggung perasaanku sebelumnya dan mencoba membunuhku. Bagaimana kau mengusulkan untuk mengkompensasiku atas kerusakan moral? Zhang Yi pun berpikir, Ye Haoran tidak terlalu berarti. Mereka berdua adalah master emas. Setelah itu, Xian menunjuk kepada Zhang Yi dan berkata, apa? Apa yang kau maksud dengan kerusakan moral? Anak muda, lihat ini, aku akan meninggalkan kalian dengan cara yang benar sekarang. Tidak tinggal diam, Yue Yao menghunuskan pedang. Ia pun berbicara, Sekte Daoku didasarkan pada moralitas. Jika kau ingin pergi, kau harus bicara pada kami tentang moralitas. Xian menjawab sambil mengangkat tangannya, kakak Yue Yao. Mari kita bicarakan ini dengan baik. Kenapa kau ingin mengancam dengan pedang? Zhang Yi meminta Basian membayar dengan pantas, begitu juga Yue Yao serta yang lainnya. Basian bertanya,
Apa ini cara klan Dao untuk meyakinkan orang dengan kebajikan? Namun, Tianyi yang ketakutan menyuruh ayahnya untuk patuh, karena kalau tidak patuh, mereka berdua akan menjadi mayat. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan komen, agar Mimin semangat untuk membuat video selanjutnya.